Selamat datang di Dewa Talks. Aku mau perkenalan diri dulu. Namaku Michael. Aku salah satu bagian juga dari tim Dewa Talks. Hari ini aku yang bakal pandu webinar Dewa Talks pada hari ini. Next, kita langsung masuk aja ke webinar siang hari ini, How to Engineer Data with Python, yang akan dibawakan oleh Pak Darwin selaku CTO and CEO Runatime dan dosen dari Universitas Microskill. Mungkin aku mengundang Pak Darwin untuk on cam. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Michael dan rekan-rekan di Dewa Talks. Izin share screen. Oke. Sekali lagi, perkenalkan nama saya Darwin. Nah, saya adalah CTO dan juga COO di Runatime, salah satu e-commerce jam tangan original di Indonesia. Selain itu, saya juga sebagai dosen di Universitas Microskill. Saya lebih banyak fokus kepada ranah project management, software engineering, leadership, dan management. Jadi ini adalah saya. Oke, nah related kepada engineer data with Python atau data engineering. Saya yakin dari rekan-rekan sekalian pasti sering mendengar kata engineering. Nah, sebenarnya apa sih engineering? Dia fokusnya di mana aja? Kalau memang saya baru mau memulai engineering, gimana caranya? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang selalu saya dengar. Tapi itu tidak usah khawatir. Bawaan hari ini adalah kita have fun, dibawa santai. Memang topik saya ini sedikit agak intermediate ya. Akan tetapi bagi yang belum menguasai Python itu tidak menjadi masalah. Karena dengan menggunakan Python tidak wajib harus mulai dari nol, tapi mau jam startnya adalah dari Google. Kita bisa harus jelas terlebih dahulu, saya mau pecahkan masalah apa, saya mau engineering data apa. Nah, dari sana kita bisa googling, nanti bisa dapat keywordnya sama sintaksnya, sintaks dari Python. Nah, di sini bukan berarti lakukan plagiat, tetapi memang Python itu udah terbuka, udah mainstream, banyak komunitasnya. Jadi itu sangat membantu kita dalam memulai data engineering. Nah, itu enaknya. Oke, saya langsung mulai ya ke materi. Terlebih dahulu, engineer. Berarti engineer itu kan orangnya. Ya, prosesnya itu adalah engineering. Engineering kalau di bahasa Indonesia kan adalah rekayasa. Nah, rekayasa dalam part yang positif, bagian yang positif. Nah, path to engineering ini gimana nih caranya? Ya, tentunya kita harus bisa lakukan analisis, harus paham tentang analisis, harus paham tentang modeling, bagaimana cara memodelkan. Kemudian yang ketiga adalah desain. Desain apakah desain kerangka, desain arsitektur. Yang penting adalah kita bisa mendesain terlebih dahulu. Jadi model itu kita harus lancang. Jadi desain bukan pakai Photoshop, bukan pakai CorelDRAW, melainkan merancangan seperti itu. Barulah yang terakhir adalah apa sih metode-metode yang dibutuhkan. Jadi ini adalah 4 step untuk memulai engineering atau sebuah rekayasa. Engineer, ada analis, kemudian ada scientist. Nah, ini perbedaannya apa? Kalau data engineer, dia develop dan maintain data architecture. Jadi, dia mengembangkan dan memastikan arsitektur data. Pastikan data selalu available untuk bisnis ataupun analisis. Jadi singkat kata adalah seorang engineer, dia kerjanya apa? Dia bermain dengan data, bekerja dengan data. Ibaratnya kalau admin itu memang sama bekerja dengan data, tetapi itu kan manual. Nah, kalau di sini data engineer bekerja dengan data, yaitu ada sekumpulan data. Bagaimana cara melihat data? Ibaratnya begini, dari setumpuk barang, kalau memang kita tidak menyusunnya secara rapi, bagaimana saya tahu sebenarnya barang itu ada nggak barang berharga? Untuk mengetahui ada barang berharga, berarti kita harus terlebih dahulu. Kita harus pilih, bisa jadi ini ada sampah, kemudian ini adalah sesuatu yang masih bisa didaur ulang, kemudian ini memang barang rusak. Nah, hal tentu kita harus pilih terlebih dahulu. Itulah ruang lingkup dari data engineer. Nah, setelahnya, seorang data analis, dia kerjanya apa? Yaitu dia yang lakukan translate data, translate angka
menjadi bahasa yang sederhana, di mana tujuannya adalah untuk memudahkan pengambilan keputusan. Jadi translate data ini, data dan informasi itu berbeda sekali. Data itu mentah. Kalau data sudah diolah, baru menjadi informasi. Informasi tersebutlah yang bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pasti sering kita mendengar hoax. Kita mendapatkan berita, ada informasi yang masuk ke WhatsApp kita. Nah, berita-berita yang masuk di WhatsApp itu belum tentu merupakan informasi. Jadi itu masih data, masih mentah. Untuk memastikan kebenarannya, maka kita harus cari referensi. Misalnya ada berita nih. Nah, beritanya kita coba cross check dengan berita-berita yang lebih valid. Ya, website-website yang memang di mana itu merupakan portal berita. Nah, di sana kita pastikan, oke, berarti ini udah benar informasi seperti itu. Jadi tugas seorang analis dari data yang dia kumpulkan, nah data analis kalau dia tidak melalui engineering, maka data itu masih mentah sekali. Sulit untuk mengambil keputusan, karena masih banyak data-data yang tidak dibutuhkan. Nah, ada orang di dalam menjadi seorang data analis, dia merangkap data engineer, boleh tidak? Boleh-boleh aja. Tetapi kalau memang data udah semakin banyak, kita bayangkan satu hari, bilang satu hari itu ada 100 data, 100 transaksi. Satu bulan berapa? Berarti 3.000 transaksi. 3.000 kalau satu tahun, berarti 3.000 dikali 12. Kalau dibuat jadi 10 tahun, berapa banyak transaksi yang ada? Nah, jadi kalau memang data semakin bertumbuh, berarti data analis tentunya udah sulit dong merangkap sebagai data engineer. Di sana makanya ada muncul profesi data engineer, data analis. Apakah udah berhenti sampai di sana untuk membuat keputusan? Belum selesai. Karena ada satu lagi yang namanya data scientist. Data scientist dia yang menjawab pertanyaan seperti how many new social media followers? Ya, ini gimana caranya kita memprediksi follower yang akan kita dapatkan bulan depan? Ini main-main di prediksi. Nah, ketika kita udah mau bermain di prediksi, berarti gimana? Itu udah harus menggunakan sains, data scientist. Bagaimana caranya? Ya, dengan ilmu matematika, statistika, programming, dan lain sebagainya. Jadi, ilmu-ilmu tersebut wajib ada, barulah bisa dilakukan sains tersebut, data scientist-nya. Jadi, inilah ketiga profesi. Nah, hari ini kita fokus kepada data engineer. Nah, saya harap dari materi hari ini mungkin nanti akan ada kesulitan yaitu, ini saya nggak ngerti nih Python. Ya, jangan berkecil hati, karena di sini adalah proses belajar. Saya sendiri bermain di Python bukan start from scratch, bukan mulai dari nol. Melainkan saya punya dasar pemikiran terlebih dahulu, apa yang mau saya solve, maksudnya apa yang mau saya pecahkan masalahnya, barulah saya menggunakan Python. Jadi Python atau bahasa pemrograman lainnya itu hanyalah tools. Kalau pikiran kita, saya tidak bisa Python, saya tidak bisa bahasa pemrograman ini, atau saya hanya bisa satu bahasa pemrograman, bisa nggak menjadi data engineer? Jawabannya bisa-bisa aja, itu nggak jadi masalah. Ibaratnya, awal munculnya Android, saya masih belum pernah pakai Android. Lantas gimana? Saya nggak bisa pakai Android dong? Oh tidak. Justru ya kita kan semua orang itu adalah tidak ada yang gaptek sebenarnya. Kita semua itu bisa. Yang penting kita mau mencoba, kita mau belajar, dan tujuannya jelas. Nah, itulah data engineer. Nantinya di Python kita akan dikenalkan dengan beberapa library. Ada NumPy, ini adalah untuk handler array, atau kalau di matematika namanya matrix. Ada Pandas untuk data processing, pemrosesan data. Ini merupakan struktur data yang powerful, jadi kita pakai Pandas. Ada Matplotlib untuk visualisasi dua dimensi. Scikit-learn yang nomor 4, ini untuk algoritma machine learning. Jadi Python ini kalau mau implementasi machine learning itu udah terbantu sekali dengan menggunakan library scikit-learn. Kalau saya mau memodelkan machine learning bisa nggak? Bisa. Saya menggunakan TensorFlow. Kalau mau pakai framework, pakai PyTorch.
Kemudian saya mau pakai deep learning, artificial neural network, berarti saya pakai keras. Nah, jadi di sini ini Python libraries yang dikenal dan lumayan mainstream seperti itu. Sebelumnya, tadi udah ada beberapa machine learning ya, di sini yang mencolok machine learning. Loh, lantas apa sih hubungannya antara data dengan machine learning? Nah, kita harus balik lagi ke esensinya. Engineering kan data yang di-engineer. Analis data juga, kemudian saintis juga data. Nah, data itu, itulah kalau sekumpulan data, itu sama dengan pengetahuan. Kita hidup seperti ini, tentunya knowledge kita itu ada dong. Dan dapatnya dari mana? Ya mulai dari kita bayi, kita belajar, lihat sekeliling. Nah, sekeliling tersebut, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari, itu semuanya adalah knowledge yang melekat ke otak kita. Nah, dari sanalah, makanya kita kumpul-kumpul sampai detik ini, ketika saya hendak melakukan sesuatu, kadang saya sudah bisa berprediksi. Kayaknya saya tidak boleh jalan ini, melalui jalan ini. Kenapa? Sekarang lagi mendung, potensi banjir. Bagusan saya beralih ke jalan yang lain. Yuk, padahal belum turun hujan, bagaimana dia bisa memprediksi? Iya, karena bisa aja dia udah melihat kayaknya jalan di sini berlubang lumayan dalam. Nah, kemampuan prediksi. Jadi machine learning ya memang tidak bisa terlepas dari yang namanya data seperti itu. Oke, lantas bagaimana machine learning workflow-nya, prosesnya? Prosesnya itu ada 7. Ya, ini beda referensi bisa beda ya, tetapi sebenarnya intinya ya kurang lebih seperti ini. Yang pertama adalah data collecting. Bagaimana mengumpulkan data, kemudian exploratory data analysis, kita explore untuk lakukan analisis. Kemudian ada data pre-processing. Data pre-processing ini berarti data yang butuh kita lakukan cleaning, butuh kita filter, ini data kayaknya nggak butuh nih. Itu nanti ada ketemu seperti itu. Kalau di dalam statistika itu namanya outlier. Ya, contohnya begini. Saya ada 10 siswa. Saya mau menghitung nilai rata-rata, tingginya mereka itu berapa. Ada yang 120, 125, 122, tiba 185. Habis itu balik 120, 122, 123. Jadi kalau kita rata-ratakan, pasti angkanya jadi lompat terlalu jauh. Kenapa? Karena ada yang 180-an. Nah, jadi kalau mau menghitung rata-rata secara fair, yang satu itu, yang 180, itu kita tidak boleh masukkan ke dalam proses menghitung nilai rata-rata. Karena kenapa? Itu disebut outlier. Itulah data pre-processing. Kemudian ada model selection. Ini 4 dan 5 udah kaitan kepada model. Tadi di awal kan ada disinggung bahwasanya engineering itu salah satunya adalah modeling. Nah, inilah manfaatnya. Jadi butuh di model. Kita nanti seleksinya pakai model apa nih? Kita evaluasinya pakai model apa? Kemudian deployment, kemudian monitoring. Deployment berarti udah dimasukkan ke dalam sistem, diintegrasikan dengan sistem-sistem yang nyata, dan dimonitoring seperti itu. Bagi yang sedang kuliah ya, karena di sini saya yakin sekali kalau untuk mahasiswa-mahasiswi, apalagi udah semester 4 atau 5 itu kan mulai standby ya, mulai memikirkan nanti skripsinya mau gimana nih, apakah data science atau gimana. Nah, tentunya nggak asing lagi dengan namanya ada unsupervised, supervised, kemudian regression dan classification. Jadi di sini saya ada rangkum sedikit. Ini ada beberapa algoritma, ada linear regression, ridge regression, lasso regression, logistic regression. Nah, di sini semuanya hal yang berkaitan dengan regresi. Kita ada pernah dengan korelasi dengan regresi. Korelasi itu berarti kan saya mencari hubungan. Berapa persen sih variabel ini dengan variabel ini? Contohnya, usia sekian dengan pendapatan sekian. Nah, saya mau analisa korelasinya itu seberapa besar. Nah, itu bermain-main di regresi. Nah, di sini regresi unsupervised dan supervised. Unsupervised itu berarti ini dia unsupervised tidak ada datanya. Jadi dia akan belajar sendiri. Dia akan memodelkan sendiri. Kalau di supervised dia beda. Supervised itu ada langsung ada data acuannya.
Oke, dia disupervisi ya seperti manusia lah ya. Dalam perusahaan ada supervisor. Supervisor tujuannya apa? Supervisi. Jadi timnya itu ya disupervisi oleh si supervisor sehingga saya ada arahan. Nah, di algoritma ya juga sama seperti itu. Nah, ini ada regression dengan classification. Regression itu apa? Berarti kita memodelkan itu dia punya data secara angka, secara kuantitatif. Dia punya angkanya, jadi mudah diregresi. Lantas kalau classification gimana? Dia tidak ada angka-angkanya. Oke, nah ini udah pengkategorian, kemudian ada namanya dimensionality reduction. Seperti contoh gini. Pasti ya pernah kita dapatkan sekumpulan dataset di mana dataset itu bukan sedikit, bukan ribuan, tetapi 1 jutaan. Dari 1 jutaan itu ada data yang kayaknya nggak butuh sih. Contohnya dataset itu kan bisa dalam bentuk gambar. Gambar seperti ini. Yang penting objeknya kan yang harus dianalisa adalah ininya. Ininya kan. Bagian kiri, atas dan kanannya ini kan wilayah kosong yang sebenarnya nggak butuh kita olah. Contohnya saya mau mengenal gambar ini dia menunjukkan angka berapa. Gambar ini menunjukkan angka berapa. Ngapain kita menghabiskan waktu untuk menganalisa area yang bukan tangan? Nah, itulah bisa menggunakan dimensionality reduction. Jadi ada LDA, PCA, TSNE. Nah, di sini untuk ini dia unsupervised, kemudian dia ini classification. Nah, ini masih ada algoritma lain ya. Ada Naive Bayes, decision tree, KNN, SVM, SVR, dan sebagainya. Oke, jadi di sini mungkin saya tidak menjelaskan secara mendetail ya, secara total, tapi prinsipnya adalah kalau ketika nanti bingung, aduh ini unsupervised atau supervised, nah boleh menggunakan acuan ini. Oke, dari nanti juga akan saya demokan bagian K-means clustering ya. Ini ada clustering. Ada perbedaan antara classification dengan clustering. Kebetulan pada saat saya mengajar ya, pernah ada mahasiswa yang terbalik penjelasannya. Jadi classification dan clustering itu bukan sama, ada perbedaannya. Classification namanya saja kelas, ada kelas-kelasnya. Jadi ada pembagian. Pembagian contohnya, ini lagi cerah, terik, mendung. Itu namanya classification. Jadi saya kelas. Kalau clustering berarti saya ada membagi menjadi wilayah-wilayah. Contohnya begini. Ini gambar ini sebenarnya adalah support vector mesin. Jadi dari SVM ini ada ular, kemudian ada ayam. Tentunya kalau kita mau mengelompokkan, ini misalnya saya punya kebun binatang ya, ada ular, kemudian ada ayam. Saya gabung ke dalam satu kandang, apa yang terjadi? Bahaya sekali. Tentunya mereka kan dimakan. Yang dimakan itu siapa? Ayam-ayamnya udah pasti musnah, habis semuanya. Nah, oleh karenanya ini harus dibagi. Nah, proses pembagi ini namanya clustering. Ini berarti satu cluster, ini satu cluster. Seperti itu. Nah, kalau ini ada istilah margin, hyperplane, support vector, karena ini adalah gambar yang mau saya gunakan untuk menjelaskan support vector mesin. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, kemudian di bagian ini ada K-means, ada DB-scan. Nah, habis itu untuk rekomendasi, ada content based filtering, ada collaborative filtering. Berarti saya lakukan rekomendasi seperti gini. Saya pernah browsing nih, saya mau mencari buku. Saya di Google cari-cari, habis itu saya di Facebook atau di IG, Instagram, saya mencari buku, mencari referensi. Nah, setelah selesai cari referensi, pernah tidak rekan-rekan sekalian mendapatkan notifikasi dari Shopee atau dari Tokopedia atau marketplace lainnya rekomendasi. Nah, itu dari mana sih? Sebenarnya di belakang itu ada namanya remarketing. Nah, itu semuanya bagian dari data, part of data. Semuanya itu adalah data. Jadi rekan-rekan jangan pernah merasa, aduh saya nggak suka nih dengan data. Oke, nggak masalah. Akan tetapi kita harus mencoba mencintai data. Kenapa? Karena data itulah yang paling penting. Kalau tanpa data, orang membuat keputusan, bisa dia pakai feeling. Kalau dia udah sempat pakai feeling, boleh aja kalau memang dia punya pengalaman. Hasil dari keputusan yang dia buat bisa tepat sasaran, bisa akurat, bisa juga melenceng, atau malah semakin jauh dari solusi.
Nah, tentunya yang dikorbankan itu apa? Waktu. Kan sayang, sekarang satu hari 24 jam. Kan dibagi 3 kali untuk quality time, istirahat, atau quality time atau keluarga, istirahat, dan bekerja. Nah, kalau misalnya kita tidak memaksimalkan, tidak menggunakan data, kita sudah salah langkah, salah membuat keputusan, yang rugi itu adalah ya diri sendiri. Oleh karenanya, penting sekali membuat keputusan, mengolah sesuatu, gunakanlah data. Jangan langsung jadikan data itu sebagai informasi, tetapi harus diolah dulu. Data udah diolah, baru bisa kita akui itu adalah informasi. Nah, sama halnya tadi, balik lagi kemarin, ini masalah rekomendasi. Jadi rekomendasi itu bukan sembarang ya. Bukan juga, wah internet sekarang ini seperti gaib, dia udah tahu nih apa yang saya pikirkan. Jangan salah. Justru pasti kita pernah lakukan googling, cari sesuatu, makanya kita bisa dapatkan rekomendasi. Nah, itulah indahnya data. Dan ini berikutnya adalah Artificial Neural Network, ANN, atau jaringan salah tiruan. Itu ada unsupervised, bisa juga supervised, bisa support regression, bisa juga classification. Seperti itu ya. Oke, how to engineer data. Gimana caranya? Tadi kita udah bahas tentang ada algoritma. Kita udah bahas tentang arti dari engineering. Lantas, how? Bagaimana? Kan ini yang paling penting. Cara mengengineer data, data collecting, data preprocessing, atau ada cleaning, kemudian data processing, kita proses, lalu data preparation, data evaluation. Ini tidak sampai kepada data prediction, tidak sampai prediksi. Kenapa? Karena prediksi itu di data scientist. Analisis ini kan hanya sampai pengambilan keputusan ke dalam plain text. Jadi kalau model dituangkan menjadi visual, menjadi laporan, itu juga ranahnya data analis. Jadi data engineer itu sebatas hanya bermain dengan data, mengolah datanya, pastikan data itu udah ready. Data udah ready, berarti giliran data analis yang take action untuk bekerja. Nah, jadi step kita itu how to engineer data hanya sampai kepada data evaluation, atau istilah lainnya adalah resampling technique. 5 ya. Problem formulation. Sebelum bermain-main dengan data, banyak orang yang salah kaprah berpikiran, saya mau menjadi data engineer atau data analis atau data scientist. Saya harus bisa Python terlebih dahulu, saya harus bisa JavaScript, atau saya harus bisa bahasa R dan sebagainya. Jangan terpaku di sana. Yang penting adalah mau ngapain? Apa problem yang mau di-solve, dipecahkan? Apa yang mau saya dapatkan? Nah, itulah problem formulation. Jadi bukan bagaimana, tetapi apa sih? Dan apa itu, apakah benar-benar butuh? Jangan-jangan kita nggak usah pakai sampai Python, tetapi kita bermain dengan statistika aja, udah bisa dapatkan satu solusi. Udah bisa mengolah. Atau dengan statistika, saya dapat regression, saya udah bisa ngambil keputusan. Jadi ini satu hal ya yang butuh ditegaskan ke diri sendiri adalah, karena jangan semata-mata pengen menjadi data engineer, saya harus pelajari semua bahasa pemrograman semua. Oh tidak, harus fokus dulu problem formulation-nya apa. Udah jelas, barulah kita tentukan tools-nya. Jadi Python itu just a tools. Ya, jadi problem formulation adalah pintu masuk utama untuk menjadi data engineer. Kalau data engineer mau menjadi data analis, barulah next step, dan the last step baru menjadi data scientist. Kali ini saya akan mendemokan Python dengan Colab. Ini jadi Colab, Google Colab ya. Kalian bisa search colab.research.google.com. Jadi di sini. Atau mau menggunakan di lokal, maksudnya di komputer sendiri, saya buat file Python, jalankan, itu juga bisa. Atau bisa jadi nanti menggunakan Dewa Cloud, nanti akan saya demokan, bagi yang nanti mau bermain di cloud tanpa mau melalui Colab. Tapi prinsipnya adalah kita pahami dulu tools-nya. Oke, jadi saya demokan menggunakan Python plus Colab. Pertama adalah list directory. Oke, sebelumnya saya kenalkan dulu. Di colab.research.google.com, yang bagian tengah ini jangan dilihat ya, anggap belum ada, anggap kosong dulu.
Ini adalah luang kerja dari correct.research.google.com. Oke, dia connecting. Nah, secara default dia udah menyediakan sampel data. Oke, nah di sini sampel data ini dalam format CSV. Nanti akan ada contoh yang menggunakan file ini ya. Yang pertama adalah import OS. Nah, kemudian list directory. Saya pengen tahu list directory sampel data saya itu ada file-file apa saja nih. Oke, saya jalankan. Di dalam sampel data, folder sampel data itu ada readme, enscoms, sampai kepada California Housing Train.csv. Nih. Oke, jadi kalau misalnya nanti saya mau upload data gimana ya? Dari sini upload aja. Oke, nanti dapat kok. Oke, jadi untuk melihat list directory, saya tinggal import os.list directory. Ini adalah nama foldernya. Berikutnya adalah saya mau membaca file CSV. Untuk membaca file CSV, di sini, saya akan pakai Pandas. Import Pandas SPD. Jadi di sini saya bisa kasih initial. Jadi next-nya itu adalah tinggal pakai aja. Ya, seperti kalau pernah belajar tentang OOP, Object Oriented Programming, ya kurang lebih seperti ini. Nah, kenapa Pandas? Karena di Panda, ada yang bilang Panda, ada yang bilang Pandas ya. Di Pandas ini adalah data processing, jadi merupakan powerful data structure. Jadi ini saya udah import, kemudian saya baca file CSV-nya, sampel data, saya mau baca California Housing Training di sini. Kalau nggak mau ketik pun nggak masalah sih. Ini tinggal control space. Dia akan loading. Ini, saya mau yang mana filenya? Habis itu, ini kan udah ditampung di DF, lalu df.head. Head ini berarti menampilkan. Lalu saya deskripsikan. Coba saya dibuang dulu. Kalau .head ini fungsinya apa ya? Menampilkan. Oke. Terus kalau ini describe, dia akan menghitung statistikanya. Jadi hitung ada berapa banyak data, rata-ratanya berapa, standar deviasi minimal, nah sampai kepada maksimal 25%. Ini kan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kalau masih ingat di statistika ya. Nah, jadi dia kalau mau bermain data engineering, penting sekali harus pahami, harus pelajari kembali ilmu statistika. Ya paling basic untuk rata-rata median itu wajib, kemudian Q1, Q2, Q3, standar deviasi, regresi itu ya kurang lebih harus kita punya basicnya terlebih dahulu, sehingga dalam menginterpretasi data nantinya kita nggak miss. Kan tentunya sayang dong, kita udah bisa olah data, tetapi mengambil keputusan malah salah interpretasi. Jadi kita harus lebih tepat sasaran. Jadi describe ini untuk mendeskripsikan salah statistika. Oh, ada info, ada describe. Tadi, nah ini terbalik ya. Nah, kalau di info ini apa? Coba saya jalankan ulang. Info ini artinya dia akan mengecek ada tidak yang nol, yang datanya kosong. Kalau ada data kosong, berarti kita harus lakukan cleaning. Akan tetapi dalam proses cleaning pun itu kita harus secara bijak. Kenapa? Bisa jadi data kosong ada beberapa faktor. Misalnya faktor memang datanya kosong, nggak ada yang butuh diisi. Contohnya orang mahasiswi, dia belum punya pengalaman, tetapi ada kolom formulir. Berapa lama pengalaman kamu? Berapa tahun di bidang ini? Kan nggak ada, dia belum ada pengalaman. Harus dipaksa isi nol, ya konyol juga. Ya udah dia kosongkan. Jadi kalau dari data tersebut, itu kan tadi contoh form ya, formulir secara hard copy atau manual.
bayangkan kalau itu disistemkan kan tentunya lebih mudah lagi kita olah datanya. Kalau manual masih kita lihat, ini ada yang kosong, kita lihat pakai mata, cek satu persatu. Tetapi kalau sudah menggunakan sistem, itu enaknya adalah ya kita pakai script aja, mau pakai script atau mau pakai program seperti Python, itu mudah sekali. Ini nggak usah khawatir ya, kadang kalau memang nggak ada interaksi, dia akan pastikan bahwasanya ini bukan robot. Oke, balik lagi ke sini. Jadi dia akan cari info untuk kita lihat masing-masing dari kolom tersebut. Oke, tidak ada yang nol dan tipe datanya apa? Jadi dari script ya. Nah, sekarang saya akan membaca scikit-learn. Ya, di sini. Jadi scikit-learn ini apa? Kita lihat lagi di sini. Scikit-learn berarti algoritma machine learning. Kalau di kuliah kan saya pelajari misalnya satu algoritma tertentu machine learning, kemudian untuk mempraktekkan, untuk membuktikan berfungsi tidak algoritma tersebut. Kan coding, start from scratch dari awal. Kalau pakai Python, nggak usah khawatir, tidak butuh start from scratch. Melainkan kita biar langsung aja pakai scikit-learn. Jadi sudah ada datasetnya. Gimana cara pakainya? Import scikit-learn, sklearn. Dari sklearn ini saya import dataset. Nah, di dataset ini dia tersedia ada load ID seperti dari mata ya, ID mata. Kalau saya nggak tahu, dia ada data apa aja? Seperti tadi saya bilang, kontrol spasi. Saya mau load. Nah, ini ada data iris, ada data digit, diabetes, kanker payudara, dan lain sebagainya. Ada sampel image. Nah, itu kita tinggal coba. Oke, karena ini saya pakai load iris, kemudian saya lihat, untuk mencetak, saya udah ambil nih datasetnya, saya mau cetak keluar, tinggal ketik aja iris. Sesuai nama variabel ini, nanti akan tampil kok. Nah, seperti ini. Dataset ini tentunya bentuk angka ya, jadi jangan nggak usah khawatir dan jangan takut dengan melihat angka-angka. Ya, saya dulu juga awalnya tidak begitu suka dengan angka. Tetapi kalau dengan udah terbiasa, maka kompetensi itu pun akan naik dengan sendirinya. Sebenarnya menyenangkan sih kalau kita bermain-main dengan data. Oke, dari scikit-learn tadi udah load iris, dapat datanya. Nah, ini saya akan melakukan data preparation, normalisasi. Preparation di sini bisa pre-processing juga ya. Jadi lebih tepatnya mungkin pre-processing. Dalam pre-processing ada normalisasi, ada standarisasi. Normalisasi cara kerjanya gimana? Oke, coba kita jalankan normalisasi. Oke, tadi ini udah. Yep. Jadi di dalam normalisasi, mungkin pertanyaan utama yang muncul, manfaatnya apa sih normalisasi? Bayangkan, kalau saya ada satu tabel terdiri dari dua kolom. Kolom yang pertama adalah pendapatan. Mungkin saya sambil buka Excel ya. Ini pendapatan, kemudian ini umur. Pendapatan 12 juta. 5 juta. 6 juta. Di umur, ini di umur 25, ini di umur 25, dan seterusnya. Nah, di sini tentunya jomplang sekali ya. Ini dalam satuan juta. Ini dalam satuan juta. Ini dalam bukan satuan, malah hanya puluhan. Ini angkanya kan signifikan sekali jatuhnya. Kalau saya pakai grafik, biar mudahnya, ini coba saya gabungkan dulu ya. Biar dapat bayangan. Insert line. Oke, oops. Kayaknya seperti itu.
gimana aku bilangnya? Hmm, Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bilang lagi nih. Ini kan nampak sekali ada kesenjangannya. Gap-nya itu terlalu besar. Nah, dengan gap yang terlalu besar, tentunya lebih susah dong. Dia nggak distribusi normal, dia belum pas, belum simetris datanya. Nah, oleh karenanya butuh dilakukan normalisasi atau standarisasi. Nah, gimana kalau misalnya saya buat seperti ini? Kan kadang ya pernah kita lihat data satuan juta. Nah, setelahnya dia tulis gini. Nah, ini kan nggak terlalu jomplang jadinya. Lebih normal datanya kalau memang saya tuangkan ke dalam bentuk grafik atau lakukan pengolahan lanjutan. Nah, jadi seperti inilah, makanya kita harus lihat terlebih dahulu. Butuh lakukan normalisasi atau standarisasi atau enggaknya, kita pikirkan secara logika. Ini angkanya signifikan nggak jauhnya? Kalau jauh, pertimbangkan. Boleh mainkan normalisasi. Kalau tidak, nanti impact-nya adalah data yang dihasilkan, data yang sudah kita engineer, itu nggak bisa dipakai oleh data analis atau data scientist. Ataupun kalau memang dipakai, hasilnya nggak akurat, tidak merepresentasikan kondisi yang sebenarnya. Balik lagi ke contoh, jadi saya pakai tetap scikit-learn, nah import pre-processing, ada datanya, ini data dibuat dalam bentuk array, kemudian pre-processing kalau dinormalisasi, yaitu kita min max scatter, kemudian di feed, dia akan latih datanya, jadi scatter ini akan feed datanya, dia akan sesuaikan, dia akan lakukan transformasi, kemudian dia cari. Nah, nanti hasilnya jadi kayak gini, 1, sekian. Ini manfaat dari normalisasi. Oke, setelah normalisasi, ini adalah standarisasi. Ya kurang lebih sebenarnya sama, hanya ada perbedaan di metode hitungannya aja. Kalau nggak salah di standarisasi itu dia pakai nilai Z. Nah, tapi kalau udah pakai Python, nggak usah pusing. Saya nggak hafal rumus nih, ya nggak masalah, tinggal pakai library-nya aja kok. Nih, ini preprocessing standard scatter. Setelahnya saya jalankan, sudah selesai. Berapa baris saja nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6 baris. Kalau misalnya kita pakai rumus, nggak mungkin 6 baris. Nah, ini kadang di Python itu magic-nya seperti itu. Kita benar-benar dipermudah. Normalisasi udah, standarisasi udah. Kalau data kita itu, ini kan tadi contoh saya taruh di dalam array. Lantas, fakta lapangan, kan nggak mungkin data bisa kita jabarkan seperti itu. Data itu bisa aja dalam Excel, dalam bentuk CSV. Nah, kali ini saya akan membaca dari CSV. Kalau mau baca, berarti saya manfaatkan kembali Pandas, import Pandas, SPD, kemudian saya baca CSV-nya. Saya lihat dulu datanya. Oke, setelahnya, ini coba saya hapus, saya cut, kita jalankan. Oke, berarti di file sampel data, California Housing Test ini, dia punya data longitude, latitude, sampai kepada median house. Berikutnya saya hanya mau ambil yang housing median age ini, dan median house value. Oke, ini. Saya mau ngambil 2 data aja. Nah, setelahnya, saya lakukan, ini butuh nggak dilakukan normalisasi? Kita lihat, ini angkanya kan 2 digit. Ini angkanya lumayan jauh. Gap-nya itu terlalu besar. Maka saya pakai standarisasi. Nah, ini bebas ya. Mau standarisasi, mau normalisasi, jangan pusing di awal. Tetapi kita pakai aja dulu. Nanti setelahnya udah selesai, baru kita pertimbangkan. Ini perbedaannya di mana? Nah, itu memang tugas data engineer. Jadi jangan karena terlalu banyak mengantongi rumus, terlalu banyak mengantongi teori, terakhir mau jalan, nggak berani jalan. Pre-processing, standard scatter, kemudian saya feed datanya, transform, kemudian saya cetak. Gimana hasilnya? Dah, selesai. Nah, di sini dia pasti dalam rentang angka yang lebih kecil, lebih fail dia. Mungkin pertanyaannya, kenapa CSV? Tadi udah saya singgung ya, bahwasanya kalau data fakta tidak selamanya semua dalam bentuk array,
bisa kita jabarkan dengan mudahnya, karena CSV itu pasti besar sekali datanya. Berikutnya adalah one hot encoding, atau istilahnya dummy variable. Ini juga bagian dari pre-processing. Oke, di sini coba saya jalankan. Error. Kenapa? Sampel data social network X ini belum ada. Jadi sengaja saya ambil CSV yang tidak ada di sini supaya apa? Bisa didemokan cara uploadnya. Nama filenya apa ya? Social network. Social network. Kalau di collab research ya, di sini apa yang sudah kita upload, saya tutup tabnya, saya buka lagi nanti hilang. Dia nggak persisten. Oke. Di file, kalau saya mau lihat ya, ini double click pun bisa lihat. Nah, dia seperti ini. Oke, dia ada user ID, gender, age. Tapi kalau saya buka pakai file CSV, dia nggak tampilannya seperti ini. Dia main sistem koma atau titik koma. Coba kita jalankan dulu, baru saya jelaskan. Saya import Panda, kemudian ini get dummy. Fungsinya apa ya? Coba lihat teman. User ID, gender kan ada male, ada female. Ini kalau dalam bentuk ada istilahnya data categorical sama data numerik. Jadi data itu ada dua. Saya komen ya supaya nggak error. Categorical sama numerik. Apa sih bedanya? Kalau categorical itu adalah data dalam bentuk bukan angka. Kalau bukan angka dan saya mau lakukan engineering, itu nggak bisa. Nah, oleh karenanya saya harus convert dulu menjadi angka supaya lebih bisa dihitungkan. Contohnya, nama saya Darwin. Darwin dikali 3, hasilnya berapa? Nah, gimana cara kalinya? Nah, jadi oleh karenanya categorical itu harus diubah menjadi numerik, angka. Di Python, saya tinggal jalankan aja, apalagi di Pandas ya, get dummies df. Dia akan lihat male female, maka muncullah field baru, gender female, gender male. Berarti 0 ini adalah male, 0 ini mewakili male ya, 1 yang mewakili male. Karena dia bukan female, berarti kolom female itu menjadi 0. Jadi inilah enaknya. Istilah lain namanya one hot encoding atau dummy variable. Dalam melakukan pengelompokan seperti tadi, jadi ada istilah binary. Contoh gender tadi, ini adalah binary. Kok bisa disebut binary? Binary berarti hanya 2 kemungkinan. Kalau bukan male, ya female. Tetapi kalau misalnya dia hasilnya lebih dari 1, gimana? Nah, contohnya sampelnya nih, ada awan, ada bintang, ada bulan. Matahari ya? Matahari, ada bulan. Nah, kalau seperti ini namanya multi-class. Multi-class berarti output-nya selalu 1. Tetap 1. Hanya saja ya lebih dari, dia bukan 2 pilihan aja. Seperti tadi gender. Kalau multi-label, output 1. Maksudnya apa? Ini kan output pertama. Komponennya lebih dari 1. Bisa 1, bisa lebih dari 1. Ini namanya multi-label. Ya, jadi jelas ya, ada binary, ada multi-class, ada multi-label. Gimana kalau misalnya data saya itu bukan male dan female aja? Nah, kebetulan saya ada otak-atik sedikit, ubah data social network, ini yang 2 ya. Ini saya upload dulu. Ini Python beserta materi, udah saya sediakan beserta CSV-nya di sharing di G Drive saya, nanti akan saya share. Jadi rekan-rekan sekalian kalau mau mempraktekkan pun bisa. Oke, di sini udah social network X. Saya jalankan. Tuh, terlihat ya. Sengaja saya edit untuk gender ada female 2, ada male 2. Dia otomatis. Nah, oke. Jadi get dummies dia udah otomatis. Berikutnya adalah tahapan training test. Saya mau lakukan training. Sebenarnya bagian training ini udah sedikit, ini udah semi.
irisan antara engineer dengan scientist. Oh, maksudnya, scientist, benar. Scientist atau bisa jadi analis. Oke, ini Iris ya. Saya jalankan, nanti baru jelaskan. Ini cara kerjanya gimana? Jadi dari scikit-learn, kemudian ada dataset, ada model selection. Jadi harus dibagi, saya bagi. Dataset itu saya ambil yang irisan mata, kemudian saya buat jadi 2 variabel, ini untuk data, ini untuk target. Kemudian lakukan looping. Looping akan ditampung. Extrain, ini komen ya. Kalau komen di sini ini ada random state 1, maksudnya supaya setiap running itu tidak berubah-ubah. Tapi kalau saya mau setiap running dia berubah-ubah, coba diperhatikan, dia hasilnya bisa berbeda. Kayaknya berbeda ya. Oke, nggak apa-apa. Ini nanti boleh dicoba. Jadi di sini model selection. Jadi training itu ada udah seleksi data. Seleksi model tepatnya. Saya train, jadi ada S, ada Y, kemudian test size itu 0,2 atau 20% sebagai data testing. Nah, saya cetak. Kemudian saya lihat length-nya itu berapa? 30. Oke, ini adalah data testing, trainingnya. Training test. Ada yang namanya cross validation split score. Jadi cross validation masuk ke tahapan evaluasi model. Saya mau memastikan itu model skornya berapa sih? Nah, kalau kita hitung-hitung secara persentase ya, persentase kan paling tinggi itu adalah 100%. Atau kalau dibuat dalam bentuk persen, berarti maksimal adalah 1. Di dalam data, bermain-main dengan data, apalagi dengan Python, jadi kita nggak boleh senang begitu udah dapat hasil. Kita harus ukur. Bisa jadi akurasinya, kemudian skornya berapa. Nah, itu beberapa hal harus kita lakukan. Jadi ini bisa cari referensi juga nantinya. Dari scikit-learn, ada import dataset, saya mau membentuk tree, model selection-nya. Ini mulai load database, kemudian saya bagi, saya pakai decision tree. Nah, ini udah model machine learning ya. Bayangkan, kalau kita belajar tentang decision tree, algoritmanya, kita buat satu persatu. Panjang codingnya itu panjang pastinya. Jadi kalau pakai di sini, scikit-learn, satu baris selesai. Saya mau hitung skornya. Oke, saya pakai model selection, kemudian cross validation score, hitung dia. Ini CV itu adalah jumlah lipatan. Jadi butuh dipelajari juga ya cross validation secara esensinya itu apa, secara konsepnya. Lalu di situ saya print skornya, ini dapat nilai skor. Dalam hal analisis, proses dari slide 1 sampai slide 26 ini itu adalah cakupan di data engineering. Nah, lantas saya mau bermain sedikit nih di data analis. Saya sudah dapat olah datanya seperti tadi. Saya sudah lihat matriks seperti ini. Aduh, angka-angka ini maknanya apa sih? Tentunya feeling-nya belum dapat. Ya memang data engineer dia belum bisa dapat feeling sampai sananya. Oleh karenanya, kita masuk sedikit ke data analis supaya dapat. Jadi linear regression, harusnya masih ingat ya di statistika. Saya jalankan dulu. Coba hitung manual, membentuk satu garis regresi. Bisa nggak? Bisa. Hanya saja lebih lambat. Kalau datanya sedikit, masih mending. Jadi data ini adalah tersedia ada jumlah kamar. Ini jumlah kamarnya. Kemudian asumsi ada data harga rumah. Saya mau plot dia, taruh di dalam grafik. Berarti ini menampilkan scatter plot. Scatter ini berarti saya tampilkan dulu. Kemudian saya tempatkan bedroom sama house price-nya, sumbu S dan sumbu Y. Saya reset supaya dalam cakupan, nih linear regression. Dari scikit-learn juga kan. Jadi enaknya dari scikit-learn udah ada algoritmanya. Kemudian tinggal saya fit linear regression kemarin. Saya tampilkan hubungannya, plot, ini titiknya. Nah, dari gambar ini, udah bisa kita jawab, oke, data tersebar pas membentuk satu garis lurus. Tentunya kalau fakta dengan hitung-hitungan, kalau kita pada saat masih di sekolah belajar kan enak ya, pasti garisnya bagus,
Sementara kalau di dunia nyata, ya nggak selamanya bagus. Malah bisa dibilang jarang kita dapatkan yang perfect. Tetapi mendekati iya. Nah inilah terbukti linear regressionnya. Kalau saya mau main logistic regression, gimana caranya? Ya kurang lebih sama sih. Di sini logistic regression. Dapat skornya sekian. Coba kita kupas sedikit. Ini saya baca social network apps. Halo, Pak Darwin. Halo. Ya, teman-teman, sepertinya Pak Darwin mengalami gangguan teknis. Ya. Halo, Pak Darwin. Dari sini kita udah bisa lihat Pak Darwin on cam, tapi suara Pak Darwin belum keluar. Oke, ya, Pak Darwin seperti yang melakukan relock sementara. Mau share juga. Oke, ya. Halo, tes. Halo ya Pak Darwin, suaranya sudah masuk. Tes on. Tes on. Sudah masuk Pak Darwin suaranya. Halo. Halo Pak Darwin. Halo, sudah masuk suaranya Pak Darwin. Halo. Oke, jelas ya. Sorry, terputus. Iya. Pak Darwin mau on cam atau mau stay di off cam aja Pak Darwin? Dari screen-nya juga Halo. belum tertampil nih Pak untuk slide-nya. Share screen-nya belum muncul dengan sempurna. Oke. Oke, sementara menunggu Pak Darwin resolve issue-nya, aku mau share juga sekali lagi untuk webinar hari ini kita mengadakan special giveaway. Jadi buat teman-teman jangan sampai kelewatan karena hadiahnya sangat menarik yaitu GoPay. Dan nanti juga dari Pak Darwin atau Rada Time akan membagikan voucher senilai 200.000 untuk setiap orang yang mengisi feedback form yang akan dibagikan pada akhir webinar. Jadi buat teman-teman jangan sampai kelewatan untuk mengisi feedback formnya ya. Karena lumayan nih voucher 200.000 ini bisa teman-teman gunakan untuk membeli jam tangan di radatime.co.id. Gitu. Oke, kita coba cek lagi ke Pak Darwin. Halo Pak Darwin. Halo, tes. Ya, sudah masuk Pak suaranya. Tes on. Halo, ya. Sudah oke Pak suaranya di. Tes on. Halo. Suaranya Oke. sudah masuk Pak. Sudah oke. Ya sudah oke Pak. Mungkin bisa share screen Pak. Oke. Halo. Halo, ya. Oke. Share screen-nya sudah masuk. Oke, saya lanjut ya. Ya, silakan Pak. Sorry, ada gangguan sedikit. Tadi, nah, pertama-tama dalam prosesnya ini adalah saya membaca file CSV dari Social Network Ads. Nah, setelah selesai, kemudian saya drop kolom. Tidak selamanya data yang kita miliki itu semuanya bisa dipakai. Jadi harus buang data yang sekiranya nggak dibutuhkan. Contohnya user ID itu kan nggak dibutuhkan dalam proses engineering. Saya buang. Kemudian kalau memang butuh encoding karena ada data categorical, jadi harus saya buang. Seperti ini ya. Coba kita sambil lihat datanya. Oke, kan ada tadi male-female. Jadi kita harus pakai one hot encoding. Apa yang mau kita prediksikan? Jadi prediksi rencananya adalah age, salary, gender female, gender male. Jadi ada prediction, kemudian ada purchase. Dari sumbu S dan sumbu Y, saya lakukan normalisasi.
Normalisasi lebih tepatnya, sebenarnya nggak usah bingung ya, mau normalisasi, mau standarisasi itu sama aja. Setelah selesai normalisasi, saya transform, oke dapat, saya pakai model selection, seleksi model, saya pakai logistik, regresinya, kemudian saya tinggal hitung uji akurasi model. Di angka 0,825 itu artinya apa? 82,5%. Jadi tingkat akurasinya ini udah lumayan bagus. Lantas kalau bagi seorang saintis yang sebenarnya dia akan ngecek, saya belum puas di angka ini. Saya maunya di angka 0,9, 90%. Berarti saya belum pertimbangkan. Bisa jadi saya nggak mau pakai logistik regression nih. Atau bisa jadi saya tidak mau pakai standar, saya mau pakai min-max scatter seperti tadi, normalisasi. Lalu nanti diubah-ubah, lalu kita cross check. Udah naik, berarti udah berhasil. Nah, itulah tantangannya. Jadi jangan terbalik ya. Justru kita jalankan dulu, dapat hasilnya baru kita optimasi. Tadi ini adalah logistic regression, sekarang K-means clustering. K-means clustering itu gimana? Ini saya jalankan. Saya menggunakan mall customer. Oke, mall customer ini masih jalan ya, loading. Saya read CSV-nya, habis itu ini sama, saya ubah nama kolom, ini kalau dibutuhkan, ini nggak wajib sih. Saya ubah nama kolom, kemudian saya ganti kategorikannya, nah ini ada beberapa salah. Tadi ada salah dengan cara pakai gamis, kalau saya nggak mau pakai gamis bisa nggak? Ya bisa. Banyak cara kok kalau kita pakai di Python. Saya tampilkan, kemudian saya mau buat clusternya, saya mau pakai buat objek K-means. Nah, sebelum masuk ke sini ya kita harus buat mau berapa cluster sih? Saya maunya 5 cluster. Oke, saya tambah kolom label, saya buat plot, kemudian hasilnya cluster. Nah, seperti ini. Kan terlihat jelas. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 cluster. Nah, kalau saintis, dia nggak mau pakai K-means, saya mau pakai DB-scan. Aduh, formulanya apa ya? Ya, atau mungkin komennya seperti gimana? Ya, nggak usah khawatir. Ini kan kita sebenarnya bisa aja. Tinggal Google, DB scan clustering, DB scan clustering Python. Nanti banyak referensinya. Jadi saya buka satu. Jangan pernah menghafal di dalam Python, tapi baca referensi. Oke, ini sambil jalan ya. Sembari itu kalau saya mau pakai Python di Dewacloud bisa nggak? Nah, buka app.infra.dewacloud.com. Nah, di sini saya mau pakai new environment. Udah ada Python. Jadi di sini tinggal saya create. Oops. Oke, saya ulangi ya. Oh, lagi loading. Oke, kita balik dulu sini. Nah, ini kalau saya mau pakai DB-scan gimana? Nah, ini udah ada. Nanti variabelnya apa-apa aja. Nanti bisa dicoba kok. Seperti itu. Nah, ini pun udah ada contohnya. Kita tinggal ikuti aja. Oke, kita balik ke sini. Ini masih loading. Jadi saya conclude dulu. Engineering itu adalah tahapan pertama. Kita olah data, kita bermain dengan data. Data itu nanti baru dianalisis. Dari analisis nanti baru dijadikan sebagai sains untuk lakukan prediksi. Nah, kalau misalnya saya mau buat Python di Dewacloud itu gimana caranya? Mudah sekali. Ini tinggal klik ya, Python, kemudian ini
Misalnya mau tanpa database, berarti di Apache, ini Apache Python, tinggal create aja. Tinggal di create, nanti hasilnya seperti ini. Nah, di dalam ini, kalau mau saya jalankan script Python atau coding di dalamnya, ya tinggal main. Contohnya mau langsung nih. Salah masuk ya, Pak ya. Oke, nah di sini kalau saya mau generate Python, ya tinggal buat aja. Misalnya saya mau ubah nih, ini bawaannya udah ada file Python-nya. Nah di sini, ketika kita masukin codingan Python, udah bisa dijalankan. Jadi Python itu bukan hanya bisa dijalankan di Collabs, tetapi di Dewa Cloud itu pun powerful sekali. Karena saya sendiri pun pengguna Dewa Cloud, app infra, platform as a service, dan memang dari sisi infrastruktur, kemudian dari sisi security, itu benar-benar bisa dipercaya. Oke, demikian pemaparan saya mengenai how to engineer data with Python. Semoga bermanfaat dan saya kembalikan ke moderator. Thank you semua. Mungkin aku mau minta closing statement nih dari Pak Darwin. Oke. Untuk closing statement dari how to engineer data, bermain dengan data tidak berarti harus menggunakan tools yang canggih, harus menggunakan pemrograman. Kita bisa mainkan dari yang paling basic. Ketika paling basic tidak bisa mendapatkan satu jawaban, nah maka baru kita mulai pertimbangkan, butuh nggak saya pakai tools? Tools pakai Python, table, dan lain sebagainya. Nah dari sana, sebelum memulai pun ada satu hal yang harus diperhatikan, yaitu masalah problem formulation. Apa outcome? Jadi lebih tepatnya mau dibilang output, sebenarnya kurang tepat juga. Lebih tepatnya adalah apa outcome yang mau kita dapatkan. Karena outcome itu yang bisa mendapatkan benefit. Nah, setelah udah dapat, barulah kita mulai terjun di sana. Oke, pada saat mulai terjun, tentunya fase kita nggak bisa lompat. Pasti ada engineering data terlebih dahulu. Dari engineering, baru mulai lakukan analisis, baru lakukan scientist. Akan tapi dalam praktek di lapangan, ini juga harus disesuaikan. Jangan kita memaksa harus sampai ke saintis, padahal belum sampai ada kebutuhan di sananya untuk apa. Jadi kita pun harus bijak sih, jangan terlalu memaksakan. Belajar boleh, kita kumpulkan dulu portfolio, kumpulkan dulu pengalaman, tetapi dalam implementasinya, dalam aplikasinya, sesuaikanlah dengan kebutuhan. Mungkin itu aja closing statement dari saya. Semoga rekan-rekan semuanya bisa mendapatkan benefit dari webinar hari ini. Thank you semuanya. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa.